Kemudian yang ketiga di sini saya akan membahas mengenai set, yang dimana set adalah tipe data kolektif yang bersifat unik, unordered, dan unchangeable, di mana semua nilainya harus unik dan tidak bisa diakses via indeks karena tidak berurut, atau dengan kata lain indeksnya itu acak. Dan tidak bisa diedit ataupun diubah, tapi bisa ditambahkan maupun dihapus. Nah, set sendiri diimplementasikan dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini saya sudah membuat contoh set dengan menggunakan variabel nama, yaitu ada kuda, Sofia, 5, true, dan 12. Karena tipe data set itu merupakan tipe data yang unik, maka tipe data yang saya masukkan di sini tuh tipe data yang berbeda. Karena set itu menampung string maupun integer. Kemudian di sini kita diminta untuk menampilkan set dengan perulangan. Nah, di sini saya akan menampilkan dengan perulangan for. Misal for i in nama titik 2, kita spasi karena for tidak bisa sejajar dengan kata print. Kemudian kita print i. Print i. Kemudian kita run. Nah, maka akan keluar true 5, Sofia 12 kuda. Nah, hasil outputnya itu yang keluar akan menampilkan nilai secara acak. Kemudian di dalam set, dalam melakukan perulangan while, kita harus konversi terlebih dahulu set ke list agar tidak error. Di sini saya akan konversi nama sama dengan list dalam kurung lagi nama. Nah, setelah dikonversi baru kita menggunakan perulangan while agar tidak error. Di sini saya membuat variabel baru, yaitu variabel i sama dengan 0. Kemudian while i lebih kecil len, ini maksudnya panjang variabelnya. Kita sebut variabelnya variabel nama, kemudian titik 2, kemudian print. Kemudian kita print nama, kemudian dalam kurung siku itu kita panggil variabelnya variabel i, kemudian tutup kurung. Kemudian di bawah print itu kita tulis lagi i tambah sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita run. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Kemudian untuk mengupdate salah satu value. Nah, kalau mengupdate value itu misal gini, nama. Nah, di sini saya akan mengupdate indeks ke 0, yang dimana indeks ke 0 itu adalah kuda. Kita update atau kita ubah menjadi buku. Ini misal buku. Kemudian di bawah kita tulis print nama. Nah, kemudian kita run. Nah, maka indeks ke 0 itu akan berubah menjadi buku. Seperti itu. Kemudian di sini kita diminta untuk menghapus salah satu value dalam set. Nah, ada 4 fungsi, ada fungsi remove, fungsi discard, dan fungsi pop, serta fungsi clear. Yang dimana fungsi clear itu akan menghapus semua nilai di dalam variabel nama. Nah, di sini kita menggunakan fungsi remove. Namun sebelum itu kita harus konversi kembali list ke dalam set. Di sini saya akan mengkonversinya kembali. Nama set dalam kurung nama. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan fungsi yang pertama, yaitu remove. Di sini nama titik remove. Kemudian kita akan hapus buku. Kemudian kita print nama. Coba kita run. Nah, maka buku itu akan hilang.
Kemudian fungsi yang kedua itu menggunakan fungsi discharge. Di sini kita buat lagi nama titik discharge. Kemudian kita akan menghapus 5. Kemudian kita print lagi. Print nama. Coba kita run. Nah, di sini angka 5 juga akan terhapus. Kemudian fungsi ketiga yaitu fungsi pop. Yang dimana fungsi pop ini dia gunanya untuk menghapus indeks terakhir atau nilai terakhir dalam suatu variabel. Nah, di sini kita tulis print nama. Nah, maka akan terhapus. Karena set itu merupakan tipe data yang tidak memperdulikan indeks, maka yang terhapus itu belum tentu nilai yang terakhir ya, tapi itu berdasarkan apa yang kita ingin hapus. Kemudian yang keempat itu menggunakan fungsi clear dalam kurung kosong. Kemudian kita print nama. Nah, di situ maka set variabel set itu akan kosong. Karena fungsi clear itu dia akan menghapus semua nilai di dalam variabel nama. Kemudian di sini cara terakhir adalah dengan menambahkan value. Nah, kalau menambahkan value di dalam set itu ada 2 cara, yaitu ada menggunakan add, add, dan update. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi add. Nah, di sini nama titik add atau add. Nah, saya akan menambahkannya yaitu pulpen. Saya akan menambahkan pulpen. Oke. Kemudian kita print nama. Kemudian kita run. Nah, maka pulpen akan masuk ke dalam variabel nama. Kemudian cara menambahkan yang kedua menggunakan fungsi update. Nah, di sini semisal nama titik update. Nah, di sini tuh bisa kita langsung menggunakan untuk menambahkan 2 buah nilai atau dua buah value ya. Dan di sini saya memasukkan kaca, semisal kaca. Terus misal roti. Nah, baru kita balas kurung menggunakan kurung siku dan tutup kurung. Kemudian print nama. Nah, kemudian kita run. Nah, maka kaca dan roti akan ditambahkan dalam variabel nama. Seperti itu.